Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana sih untuk mendapatkan hasil diet yang baik ya, dan syarat-syarat diet yang berhasil. Pertama, untuk mengetahui hasil dietnya berhasil atau tidak, pedomannya adalah yang pertama dari LBM. LBM itu Lean Body Mass, di mana ini berat murni, bobot murni setelah dikurangi body fat. Jadi body fat ini adalah berat lemak. Berat keseluruhan ya, atau berat total setelah dikurangi dengan berat lemak, maka akan ketemu LBM, Lean Body Mass. Ada 9 kemungkinan hasil yang didapat ketika menjalankan program diet ya. Yang pertama, lean body mass-nya turun, massa ototnya turun, body fat-nya juga turun. Ini bukan goal yang kita inginkan ya, karena body fat turun, sedangkan massa otot atau lean body mass juga akan turun. Padahal lean body mass ini yang kita butuhkan untuk membakar lemak ya. Kemudian yang pertama ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, lean body mass-nya turun, kemudian body fat-nya tetap. Ini yang kedua. Artinya tidak ada penurunan di dalam kadar lemak atau body fat, tetapi massa ototnya mengecil. Ini biasanya terjadi ketika kita mengurangi makan ya, nomor 1, dan nomor 2, massa ototnya turun, body fatnya tetap. Kemudian kemungkinan yang ketiga, lean body mass juga turun tetapi body fatnya naik. Ini yang salah ya. Artinya makannya ngawur ya, sehingga melebihi dari batas kalori yang ditentukan atau BMR-nya. Kemudian yang keempat, lean body mass-nya tetap, tetapi body fat-nya turun. Ini yang keempat. Ini boleh bisa dijadikan sebagai goal dietnya teman-teman ya, karena massa ototnya tetap, body fat-nya turun. Kemudian yang kelima, massa ototnya tetap, body fat-nya tetap. Ini stagnan ya. Ini tidak ada perubahan ya. Kemudian yang keenam, lean body mass-nya tetap, tetapi body fat-nya naik. Ini artinya bulking yang ini program untuk menaikkan berat badan ya, massa ototnya tetap tapi body fat-nya naik ya. Ini bulking yang dirty atau yang kotor ya, makannya ngawur ya. Kemudian yang keenam ya, yang ketujuh, lean body mass atau massa ototnya naik tetapi body fatnya turun. Ini yang paling ideal, hasil terbaik adalah massa ototnya naik, body fatnya turun. Ini harus makannya benar ya, dan tidak boleh mengurangi makan ya. Kemudian yang ke-8, lean body mass-nya naik, massa lemaknya tetap. Ini belum sepenuhnya berhasil ya, karena massa lemaknya tetap, tidak ada penurunan, hanya ototnya aja yang bertambah. Kemudian yang ke-9, massa ototnya naik, body fatnya juga naik. Ini juga dirty bulking ya, artinya penambahan berat badan yang terjadi. Dan kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa BMR setiap orang ini berbeda-beda, artinya pola makan tidak bisa sama antara satu dengan yang lain ya. Ada yang BMR-nya 1200, ada yang 1400, ada yang 1600, 1700 dan seterusnya. Jadi rumusan BMR ini adalah lean body mass dikalikan dengan 22. Teman-teman bisa hitung dengan kalkulator untuk body mass ya, atau dengan timbangan cek komposisi tubuh. BMR ini adalah batas kalori harian yang kita butuhkan ketika tidak melakukan aktivitas atau ketika kita sedang beristirahat ya. Tetapi kalau teman-teman berolahraga, contohnya olahraganya 3 kali seminggu, maka BMR ini juga bisa akan naik. Ketika BMR naik, maka kita bisa makan lebih banyak ya. Ini hasil diet yang kita targetkan ya. Kemudian syarat-syarat diet yang berhasil, yang pertama harus defisit kalori ya.
Jadi defisit kalorinya berdasarkan apa? Berdasarkan BMR yang sudah ditambah dengan aktivitas. Kalau 50% ini olahraganya 3 kali seminggu. Kalau 2 kali seminggu berarti ditambahnya 40%. Ya, kalau ini 4 kali seminggu berarti ditambahnya 60% dan seterusnya. Jadi ini defisit kalori harus di bawah 100 kalori. Kalau kebanyakan maka massa otot atau LBM juga akan bisa turun kalau kebanyakan defisitnya. Artinya kalau teman-teman dietnya terlalu ketat sampai kelaparan ya sudah pasti ototnya akan mengecil ya. Contohnya pagi minum suplemen, nggak makan ya, kemudian siangnya makan bebas, malamnya makan suplemen lagi. Itu yang terjadi ya, defisit kalorinya terlalu banyak. Sehingga yang terjadi adalah LBM-nya turun, body fat-nya juga turun. Ini kasus yang di nomor 1. Ya. Kalau mau berhasil, tidak usah terlalu banyak, defisit kalorinya hanya di bawah 100 kalori. Kalau BMR-nya 1200, berarti minimum kalori yang dimakan adalah 1100 ya. Kemudian yang kedua, protein yang harus dimakan itu harus benar-benar tercukupi dengan senilai 2 gram dikalikan berat badan. Misalkan berat badannya 70 kg, maka kebutuhan protein yang harus dikonsumsi setiap harinya adalah 140 gram protein ya. Ini bukan timbangan di atas timbangan beratnya ya, tetapi kadar proteinnya. Contohnya 100 gram daging ayam, dada ayam itu bisa mengandung kurang lebih 30 gram protein ya. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan 140 gram kadar protein berarti harus makan kurang lebih 400 sampai 500 gram dada ayam. Otomatis tanpa kulit ya. Kemudian yang ketiga, tidak over karbohidrat. Kenapa kok tidak boleh over karbohidrat? Karena kalau karbohidrat berlebihan, maka gula darah akan naik, sehingga pankreas memproduksi insulin. Ketika hadir insulin, maka fat burning tidak terjadi. Ya. Tetapi kalau karbonya sedikit dan cepat habis, maka gula darah akan turun. Ketika tidak ada karbohidrat, maka insulin juga tidak akan dilepaskan oleh pankreas, sehingga terjadilah fat burning. Ya, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, bukan lagi dari karbohidrat atau dari makanan. Kemudian yang keempat, tidur cukup 7-8 jam sehari ya. Tidur 8 jam sehari itu bisa membakar sampai 400 kalori. Dan ini cukup menyenangkan ya, daripada teman-teman olahraganya sampai 3 jam, 4 jam ya, bahkan sampai 6 jam ya. Bikin badan capek dan metabolisme akan menjadi kacau, massa otot juga akan mengecil. Kemudian olahraga yang benar adalah dengan strategi yang benar, yaitu resistance training terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya membakar gula ya, supaya gula darahnya turun. Itu tujuannya resistance training atau latihan beban. Ketika gula sudah habis, maka berikutnya adalah kardio. Kardio itu contohnya lari, bersepeda, renang, basket ya. Kemudian bela diri itu bisa dikatakan sebagai kardio. Baru setelah itu diakhiri dengan abs training. Jumlah menitnya tidak usah terlalu panjang, cukup kurang lebih 3 variasi latihan ini sebanyak 1 jam. Ya, tergantung body fatnya masing-masing. Kalau body fatnya tinggi, berarti kardionya harus lebih banyak, ya, sebanyak 70%. Tetapi kalau body fatnya sedang, 50-50. Dan kalau body fatnya sudah rendah ya, seperti saya contohnya, resistance trainingnya yang harus lebih banyak. Kalau kardionya kebanyakan, apa yang akan terjadi? Maka massa otot akan kembali mengecil ya. Kemudian berikutnya adalah suplementasi yang dibutuhkan. Ketika protein ini tidak tercapai dari makanan, maka kita butuh suplemen protein ya. Contohnya whey protein ya, bisa menggunakan whey protein karena kandungan whey protein pada umumnya mengandung sampai 25 gram protein dalam satu serving ya. Kemudian juga bisa serat. Serat ini juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme
pencernaan, karena kalau kurang serat juga akan susah BAB dan lain sebagainya. Serat ini yang dibutuhkan dalam satu hari adalah sebanyak 25 sampai 30 gram. Serat ini dapat kita dapatkan melalui buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh lapar. Ingat, ketika lapar maka otot inilah yang akan dikikis, ya. Otot akan mengecil karena tubuh kita sangat cerdas, tubuh kita pandai, dia akan mencari makanan yang berasal dari ototnya. Jadi kalau makannya cuma 2 kali, 3 kali sehari, maka ini yang akan cenderung terjadi. Ototnya mengecil, lama-lama tidak bisa bakar lemak. Awal mulanya mungkin LBM-nya 40 kilo, lama-lama jadi 39, 38, 37, 36, terus 35, dan sampai tidak bisa bakar lagi sampai 30 kilo. Kemudian yang ke-8, lakukan pencatatan makanan hariannya, dicatat ya. Bisa menggunakan aplikasi Fat Secret dan monitor setiap hari. Supaya kita bisa tahu apakah makanan yang kita makan sudah melebihi dari BMR atau belum. Ya, kalau melebihi BMR, sudah pasti kita akan gemuk, tetapi kalau di bawah BMR kita pasti akan kurus, tapi kembali lagi tergantung seberapa banyak kalori yang kita potong. Kalau terlalu banyak, massa otot juga akan mengecil, ya. Sekian edukasi saya hari ini tentang hasil diet dan syarat-syarat diet yang berhasil.